Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang bahagia yang dimuliakan Allah, seluruh keluarga besar dan lengkap Sultan Ibu, tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, pertama-tama ada satu hadis yang kami sampaikan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kita menunaikan sholat berjamaah, luruskan barisan. Tidak ada yang tidak rapi, semua rapi, bahkan kaki dengan kaki bersentuhan, bahu dengan bahu bersentuhan. Rasulullah mengatakan, apabila barisan sholat kita ini tidak lurus, maka hati kita ini menjadi tidak lurus. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam kumpulan hadisnya Sahih Muslim. Kenapa demikian? Karena kedisiplinan lahir akan membentuk kedisiplinan batin. Begitu juga kedisiplinan batin akan membentuk kedisiplinan lahir. Perbedaan hati manusia melahirkan khilafiyah, melahirkan konflik, melahirkan permusuhan, melahirkan pertikaian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik perbedaan antara akal kita dengan hati kita, perbedaan antara individu dengan individu, sampai perbedaan di tingkat institusi, sampai perbedaan di tengah-tengah memanage negara dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan gejala apa yang menyebabkan manusia ini berbeda. Gejala apa yang menyebabkan manusia ini bermusuhan? Gejala apa yang menyebabkan manusia ini berkonflik? Di antaranya indikasi yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran ialah jahiliyah, adalah kebodohan. Jahiliyah
Di dalam Al-Quran disebut 4 kali, tidak lebih, kata jahiliyah di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Pertama adalah donnal jahiliyah, berprasangka atas dasar tidak tahu. Itu menyebabkan perbedaan dan permusuhan. Donnal jahiliyah, berprasangka disertai ketidaktahuan, menduga, menyangka, berfirasat orang ini tidak baik, orang ini tidak jujur, orang ini sesat, orang ini salah. Prasangka itu yang sering menyebabkan kita ini bermusuhan dengan sesama manusia. Pernahkah kita punya prasangka tanpa ketidaktahuan? Pernah. Kita berprasangka dengan indikasi yang kuat. Tetapi kita juga pernah berprasangka tanpa dasar. Nabi kita itu menjauhi prasangka buruk. Bahkan suatu ketika ada wanita perempuan sedang berbicara sendiri dengan Nabi kita, berduaan dengan Nabi kita. Ada orang lewat, orang itu lari. Oleh Nabi kita segera orang itu dipanggil, dijelaskan, ini perempuan bukan orang lain ini. Saya tidak melakukan pacaran. Ini perempuan istri saya sendiri. Jadi Nabi kita khawatir orang itu berprasangka buruk dengan Nabi kita. Oleh karenanya, janganlah melakukan prasangka yang tidak tahu, atau janganlah kita melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka manusia. Itu dua. Yang kedua, yang menimbulkan permusuhan, kata Al-Quran, hukmal jahiliyah, ialah hukum manusia yang tidak ada nilai agama. Hukum manusia yang tidak ada nilai ketuhanan, tidak ada nilai ilahiyah, tidak ada nilai dengan vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sempurna akal manusia menandingi kearifan Allah. Tidak bisa seadil-adilnya manusia mengimbangi keadilan Allah. Tidak bisa sesempurna ulama menandingi keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Oleh karena itu, hukmal jahiliyah, hukum didasari dengan kebodohan, itu menyebabkan Tuhan, menyebabkan permusuhan. Yang ketiga adalah tabarrujal jahiliyah. Di dalam Al-Quran ada ayat namanya, lafadznya tabarrujal jahiliyah, menunjukkan perhiasan, memamerkan kemewahan, membuka aurat, melakukan liberal, baik liberal dalam pemikiran menuju pada teologi yang sesat, liberal dalam berbudaya menuju kebebasan pergaulan, liberal dalam ekonomi tanpa syariah. Liberal inilah menyebabkan permusuhan. Diisyaratkan dalam Al-Quran tabarrujal jahiliyah,
kebebasan membuka aurat adalah perilaku jahiliyah. Aurat dibuka, baik aurat fisik atau aurat naluri. Ada asam urat, ada asam aurat. Naluri kita ini app-nya jangan dibuka. Aurat manusia jangan dibuka. Tabarrujal jahiliyah, membuka, memamerkan kemewahan secara jahiliyah. Dulu itu orang pergi haji pasti mengumpulkan uang sedikit-sedikit. Maka kriteria bila mampu itu sesuai dengan syariah. Bila mampu haji. Sekarang tidak. Bila dapat pinjaman haji. Lain. Jadi kalau dulu itu mampu dalam arti punya uang. Sekarang mampu itu dalam arti dapat pinjaman, kan lain. Dulu itu seorang ulama itu dihormati. Karena apa? Ulama ini tidak pernah memihak. Hasyim Asy'ari itu dihormati karena mengemong seluruh elemen, tidak memihak. Beliau ngomong seluruh elemen, maka dihormati seluruhnya. Tetapi kalau kita membuka aurat personal tertentu, individu tertentu, menjelek-jelekkan kelompok tertentu, kita sebagai ulama tidak akan punya karismatik seperti orang-orang dulu. Karena perilaku kita menimbulkan permusuhan, tabarrujal jahiliyah. Yang keempat, hamiyatul jahiliyah adalah kebencian, kesombongan, fanatisme jahiliyah. Itu yang keempat. Hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Kita tidak boleh fanatisme jahiliyah. Itu menimbulkan permusuhan. Saya pernah waktu saya sebagai sopir tertentu dalam perjalanan, waktu sholat hampir habis. Sopir saya, "Mas, carikan masjid." Lewat satu masjid, catnya biru. Jangan Kiai, kita cari cat yang masjidnya hijau. Jangan Kiai, ini masjid catnya biru. Kalau biru itu bukan Nahdlatul Ulama ini kalau biru. Kita cari masjid yang catnya hijau. Ya saya jawab, nanti kalau catnya hijau, tidak nyampe ketemu masjid, waktu sholat habis. Kalau kita cari masjid yang hijau, di dalam perjalanan ini tidak ada, Jumatan kita tertinggal. Bagaimana kita? Kita tetap sholat di masjid meskipun catnya apa? Biru. Daripada kita mencari catnya hijau atau sebaliknya, catnya hijau ingin cari yang catnya biru, ya nanti terlambat sholat. Itu namanya fanatisme, fanatik yang tidak berpikir. Tidak boleh itu kita lakukan. Ada orang di dalam orang Arab itu ada yang fanatik bahasa. Jadi luar biasa, fanatik bahasa. Ditampilkan seperti anak-anak tadi. Ditulis oleh seorang sastrawan, Al-Kailani. Itu sastrawan Arab. Di dalam bukunya Al-Mustadraf fi kulli fannin mustatraf. Ada orang ngimami sholat, orang Arab ngimami sholat.
Bunyinya begini, imamnya membaca ayat begini. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya aku mengutus Nuh kepada kaumnya. Imamnya lupa. Imam lupa itu bisa kala dia mau ngimami baru dimarahi istrinya, kan bisa lupa. Di tengah-tengah sholat bisa lupa, karena mau berangkat dimarahi istrinya, bisa lupa. Atau baru ditagih hutang, maka ngimami bisa lupa. Atau dikesalkan sama anak, ngimami bisa lupa. Nah, orang Arab mengimami. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya aku mengutus Nuh kepada kaumnya. 3 kali diulangi lupa terus. Maka makmum yang di belakang teriak, Imam, kalau Nuh gak mau ya yang lain. Ini, kalau Nuh gak mau ya yang lain. Ini dia memahami dengan fanatik bahasa. Tidak melihat itu cerita Nabi Nuh, tapi melihatnya itu bahasa. Fanatik termasuk budaya adalah bahasa. Itu bisa keliru. Ada lagi, dalam Al-Quran itu ada huruf yang paling sedikit dalam Al-Quran. Huruf terbanyak dalam Al-Quran adalah alif. Dalam buku penelitian Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Dan huruf paling sedikit dalam Al-Quran adalah do. Do itu paling sedikit dalam Al-Quran. Hanya 850 huruf. Tidak banyak. Terbanyak alif, paling sedikit di Al-Quran itu huruf do. Hanya terdapat 850 huruf. Di dalam Al-Quran do itu 850 huruf. Ada ayat Dhahirul ismi wa batinah. Dosa lahir, dosa batin. Ada lagi ayat Donnasau, prasangka buruk. Ada lagi ayat wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmat lahir, nikmat batin, dhahirah wa batinah. Itu do. Termasuk huruf do yang terakhir, ingat kami, dohrak. Angkodo dohrak. Pikulan berat di atas punggung. Ternyata Al-Quran menyebut huruf do yang terakhir adalah organ. Dohrak, punggung manusia. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah membebaskan beban punggung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dhahrak, punggung. Berarti kita hidup di dunia ini membuat ringan, tetapi ringan ini yang diridhoi Allah, bukan ringan dalam arti meremehkan syariat Allah, tapi ringan dalam arti melakukan syariat Allah. Itu ringan karena Allah telah berjanji tidak membuat berat bagi manusia. Allah telah berjanji agama tidak dibuat sempit oleh Allah. Kenapa kita menyempitkan diri kemudian kita bermusuhan? Itu yang disayangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, itu tadi pembukaan, belum pidato. Kami lanjutkan dari beberapa ayat tadi. Yang pertama kami buka dengan hadis, kemudian dua dengan ayat. Kita tinjau dari psikologi sosial. Benci
bermusuhan, kekerasan, kedoliman, baik itu individu, lembaga, dan seterusnya, itu ada beberapa macam. Pertama adalah otorisasi. Otorisasi ialah kita ini bermusuhan dengan manusia, mendolimi manusia, memusuhi manusia karena otoriter, karena tugas yang berkuasa, pengaruh elit, kita menjadi bermusuhan dengan manusia. Itu namanya otorisasi. Kalau di atasnya memusuhi, bawahnya ikut memusuhi, itu namanya otorisasi. Termasuk jiwa yang sakit. Dalam psikologi sosial ini termasuk jiwa yang sakit. Ialah kita bermusuhan dengan manusia, memusuhi sesama muslim, memfitnah sesama muslim karena otorisasi. Karena di atas kita tidak cocok, bawahnya ikut tidak cocok. Kita kehilangan kecerdasan. Namanya otorisasi. Berbahaya sekali. Jadi ada orang memukuli, hatinya sebetulnya tidak tega, tapi dia tetap melakukan karena disuruh oleh yang di atasnya. Dia sebetulnya jujur, tapi terpaksa tidak jujur karena strukturnya tidak jujur. Ini juga kejahatan yang bersifat otorisasi. Yang kedua adalah rutinisasi. Bermusuhan sudah menjadi pekerjaan rutin. Setiap kali melontarkan ucapan selalu menyakitkan orang. Itu tidak boleh. Allahu yarham, Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau ngajar bulan Ramadan itu dikelilingi oleh ulama. Ulamanya itu macam-macam. Dari Majlis Tarjih Muhammadiyah ikut ngaji, dari Wahabi ikut ngaji, Al-Irsyad ikut ngaji, Salafi ikut ngaji waktu itu, Muhammadiyah ikut ngaji, jejer-jejer di depan Mbah Hasyim Asy'ari. Dan beliau tidak memandang mereka itu musuh, tidak, tapi memandang mereka adalah umat. Kalau ada kekurangan diperbaiki atau dinasihati, bukan dimusuhi. Maka sering Mbah Hasyim itu kalau ngajar, bagaimana Al-Irsyad, kami mohon ditunjukkan wahai kiai hadis ini. Beliau mengayomi, dengan tenang beliau jelaskan. Bagaimana ini dari Muhammadiyah bertanya, beliau sampaikan dengan tenang. Akhirnya beliau wibawa. Tidak pernah mengontarkan kalimat-kalimat yang menyebabkan sesama muslim ini bermusuhan. Tidak pernah. Itu tokoh yang mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Karim indallah, karim indan nas. Mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Ini sudah jarang kita temukan. Maka kita contoh ya, orang yang betul-betul permusuhan otorisasi itu, tapi bisa diobati nanti ya. Ada lagi yang nomor 3 adalah dehumanisasi. Jadi ada otorisasi, rutinisasi. Pekerjaan rutin adalah melontarkan kalimat-kalimat yang menimbulkan permusuhan, yang menyebabkan sesama muslim ini mencurigai. Baik itu direktur, baik itu kepala, baik itu ketua, melontarkan kalimat, kemudian anggota ini menjadi saling mencurigai. Itu tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan otorisasi. Apalagi sering dilakukan
akhirnya rutinisasi. Dan yang ketiga ini lebih berbahaya, dehumanisasi, menghilangkan nama baiknya manusia. Dehumanisasi, menghilangkan nama baiknya manusia. Orang dianggap itu pemberontak, padahal bukan pemberontak. Kami punya sahabat namanya Muhammad Paik. Muhammad Paik itu kepala angkatan darat di Thailand. Beliau dulu ditugaskan untuk memata-matai daerah Patani Darussalam, di mana daerah itu termasuk zona konflik, dianggap pemberontak di negara Thailand. Muhammad Paik itu dulunya bukan muslim, tapi Paik itu bahasa Thailand artinya wedus. Jadi kalau manggil jenderalnya itu Jenderal Wedus Paik. Itu Paik bahasa Thailand artinya kambing, wedus. Jadi sering digoda, Jenderal kambing, seneng dia. Nah, Paik ini seorang jenderal, memata-matai orang Islam di Patani Darussalam. Kalau di Indonesia Aceh Darussalam, kalau di Thailand Patani Darussalam. Terus memata-matai ulama di sana. Banyak fitnah ulama di sana. Ini dianggap ini anti negara, anti pemerintahan, terus begitu. Pada akhirnya Muhammad Paik ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah dari Allah. Beliau ini mendengarkan pengajian para ulama yang dimata-matai. Dia dengarkan dulu pengajiannya para ulama di sana, termasuk Maulana, siapa itu, Profesor Muhammad, itu juga sahabat kami, yang iparnya siapa itu dulu Sekjen ASEAN, siapa itu namanya, Urin atau siapa itu. Nah, itu Sekjen ASEAN yang dulu itu iparnya dengan Muhammad, Profesor Muhammad, ada Muhammad Adam dan sebagainya. Nah, beliau mengaji, Jenderal Paik ini ngintip, dengarkan dulu isinya, apa yang mereka sampaikan. Jadi dia tidak langsung dia tangkap, tidak. Tapi dia mengaji dulu, sedang nyampaikan apa, ternyata yang disampaikan tentang cara sholat, ternyata yang disampaikan tentang tata krama dalam Islam, ternyata yang disampaikan adalah orang itu saling menghormati sesama manusia, ternyata yang disampaikan adalah tentang janganlah menimbulkan kebencian, ternyata yang disampaikan hikmah puasa, hikmah haji, hikmah zakat dan sebagainya. Dia dengarkan terus, akhirnya dia itu yang disuruh oleh negaranya menangkap ulama. Beliau di depan ulama itu dia menyatakan Islam, dan akhirnya banyak tinggal di Thailand itu masuk Islam berkah Paik ini yang memata-matai orang Islam malah memeluk agama Islam. Subhanallah, ini perlu kita teladani. Ternyata janganlah kita itu dehumanisasi, menghilangkan nama baiknya manusia. Orang ini usul kita anggap munafik, itu kan dehumanisasi, kehormatannya hilang. Ada anak buah, ada bawahan, bawahannya direktur, bawahannya kepala, bawahannya bupati, bawahannya gubernur, memberikan nasihat, kemudian kita hantam, ini orang munafik. Jadi supaya orang tidak percaya dengan nasihatnya, padahal ini bukan memusuhi, tapi menasihati. Tapi karena kita dehumanisasi, menghilangkan kehormatan manusianya, ini kita menjadi orang yang terus bermusuhan. Jadi tiga itu menyebabkan kita ini selalu bermusuhan sesama. Maka ada beberapa solusi. Solusi pertama adalah menggabungkan antara rasio dan rasa. Ini yang pertama.
Kita menggabungkan antara rasio dan rasa. Karena di sini banyak dokter, ada seorang ulama dokter, namanya Dr. Ali Fikri. Itu ulama besar di Mesir, seorang dokter, namanya Dr. Ali Fikri. Punya buku bagus Pak Masudi, namanya buku Al-Insan, 2 jilid, tentang biologi manusia dan konseling agama Islam dalam tubuh manusia. Itu 2 jilid, namanya Al-Insan, dikarang oleh Dr. Ali Fikri. Beliau cerita di dalam bukunya yang berjudul As-Samirul Muhaddith, cerita seorang dokter. Ada seorang raja menghukum seorang wanita. Ada wanita itu dihukum. Hukumannya itu aneh. Dihukum di dalam penjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dibiarkan sampai mati. Jadi ada wanita di penjara oleh seorang raja, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan dibiarkan sampai mati. Akhirnya putrinya wanita ini, anaknya perempuan itu, menengok ibunya tiap hari, tapi digeledah oleh petugas. Tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa kue, bawa aqua, bawa jajan, bawa apa, tidak boleh, digeledah. Anaknya perempuannya itu nengok ibunya di dalam penjara terus tiap hari, tapi tidak boleh membawa makanan. Ibunya pokoknya dibuat lapar supaya meninggal. Tapi sampai berhari-hari ibunya tidak meninggal. 7 hari tidak meninggal, 1 bulan tidak meninggal, misalnya, terus tidak meninggal dunia. Akhirnya petugas penjara ini bingung. Sakti ini wanita, tidak makan, tidak minum dalam penjara, kok bisa bertahan hidup. Akhirnya ada seorang polisi, petugas di lapas itu, di tahanan itu, ngintip dari celah penjara. Ternyata wanita yang di dalam tahanan penjara itu bertahan hidup karena disusui anaknya. Anaknya datang itu menyusui ibunya. Bayangkan. Jadi anaknya datang, perempuan, malah menyusui ibunya. Maka ibunya bertahan hidup. Itu terjadi ini. Diceritakan oleh seorang dokter namanya Dr. Ali Fikri di dalam bukunya As-Samirul Muhaddith. Jadi ibunya ini bertahan hidup karena apa? Disusui anak perempuannya. Datang menyusui ibunya, datang menyusui ibunya. Dilaporkan kepada raja, timbullah rasa iba, rasio dan rasa. Raja ini kemudian aktif lagi rasio dan rasanya. Empatinya itu aktif. Begitu empatinya aktif, kemudian sang raja itu membebaskan tahanan tadi. Wanita itu dibebaskan. Jadi pertama, untuk mengobati permusuhan adalah kita aktifkan antara rasio dan rasa. Perasaannya bagaimana kalau orang itu dianiaya? Perasaannya bagaimana kalau orang itu didiskreditkan? Perasaannya bagaimana mulai dari anaknya, cucunya, keluarganya? Kalau dianiaya bagaimana rasanya? Nah, itu kita pikirkan, kita renungkan sebelum bermusuhan dengan sesama manusia. Kita pikir antara rasa dan rasio. Itu pertama. Yang kedua, untuk meminimalkan sikap bermusuhan dan menciptakan persaudaraan adalah kekuatan ilham dari Allah.
Itu mah kita butuhkan kekuatan ilham dari Allah. Seorang ulama bernama Ad-Damiri, penulis buku kehidupan hewan, Hayatul Hayawan, buku tentang kehidupan binatang, kehidupan makhluk hidup, berbahasa Arab 2 jilid. Beliau Ad-Damiri menjelaskan di Laut Hitam, tepatnya di Andalusia, berarti wilayah Spanyol. Tepatnya di Andalusia, wilayah Spanyol. Di sana itu, di atas Laut Hitam ada pulau. Di pulau itu ada gereja. Gereja yang dibuat dari batu. Jadi batu yang besar diukir menjadi ruangan gereja. Jadi batunya besar. Di pulau di atas Laut Hitam di Andalusia. Itu ada batu besar dipahat, dibentuk menjadi gereja. Ditunggui oleh para pastor. Banyak pastor di sana. Pastor itu dalam bahasa Al-Quran kissisin. Di anna minhum qissisina wa ruhbana. Banyak pastor yang nunggu di dalam gereja itu. Di atas gereja itu ada gubah. Ada gubah. Gereja dari batu. Di atas gubah itu ada burung gagak. Ada burung gagak. Jadi gereja terbuat dari batu, dijaga oleh burung gagak. Di depan gereja, di depan gubah itu masjid. Anehnya, tidak ada orang yang salat di dalam gereja. Tidak ada. Kosong. Tetapi ditunggui oleh pastor dan pendeta. Yang ada yang mengunjungi hanya mengunjungi masjid di depannya. Apa aktivitasnya pastor dan pendeta di dalam gereja itu? Ternyata aktivitas pastor dan pendeta adalah menunggu teriakan burung gagak. Jadi burung gagak itu melihat yang masuk dalam masjid satu orang, maka burung gagak ini teriak 1 kali. Karena ada orang mengunjungi masjid 1 orang, mengunjungi masjid 1 orang, gagaknya teriak 1 kali. Kemudian pendeta membawakan makanan untuk orang yang di masjid 1 porsi. Ada orang masuk masjid 5 orang, gagaknya teriak 5 kali. Burung gagaknya itu teriak-teriak 5 kali. Maka pendeta itu mendengarkan, oh ini teriaknya 5 kali, berarti masjid itu ada orang 5 masuk. Maka pendeta itu mengeluarkan makanan 5 porsi. Sampai misalnya ada orang mengunjungi masjid 20 orang, maka gagaknya itu bisa teriak 20 kali. 20 kali berteriak-teriak 20 kali, pendeta ini mendengarkan berapa kali itu teriaknya. 20 kali. Maka pendeta ini mengeluarkan makanan 20 porsi untuk yang mengunjungi masjid. Subhanallah. Padahal secara ideologi ini berbeda. Tetapi pengaruh ilham dari Allah. Itu namanya orang tidak bermusuhan karena ilham dari Allah. Itu ilham. Kekuatan ilham dari Allah. Jadi kita juga berharap antara rasa dan rasio, juga berharap kekuatan ilham dari Allah menjernihkan hati kita. Harus itu. Tidak cukup intelektual kita. Tidak cukup. Pengaruh ilham dari Allah. Yang di dokter di Medan siapa Pak Masudi yang ditampilkan di KND itu?
Siapa itu dokter di Medan yang Masya Allah, seorang dokter di Medan itu kalau nerima pasiennya itu bayarnya pakai amplop, terserah mau dikasih berapa. Dia ndak pasang sekian ndak, tapi pasiennya itu pakai amplop tertutup ngasihkan dokter tadi. Kadang-kadang dia spesialisnya 2 dari Australia, yang satu ingat saya itu jantung kalau tidak salah, atau apa, saya lupa itu ahlinya itu. Nah, iya profesor ya, dia kalau orang bayar pakai amplop tertutup, kadang-kadang 2.000 rupiah, kadang-kadang 3.000 rupiah, kadang-kadang kosong. Kalau kosong walad dolim, kadang-kadang kosong. Jadi pasiennya itu ngasih amplop kosong. Dia ditanya, apakah Anda ini tidak sakit hati, kecewa dengan orang yang bawa amplop kosong? Pasien tadi, tidak bisa kecewa saya, karena saya tidak tahu siapa yang bawa amplop kosong. Dicampur, ada yang ngasih 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, dan ada yang kosong. Dan itu aktif di tabligh, aktif di dakwah, Itu termasuk dokter yang langka ya itu ya, termasuk dokter yang langka. Kan ada yang luar biasa, ada yang biasa luar. Ini yang luar biasa, yang biasa luar lain. Ini yang luar biasa. Karena dulu orang mengobati penyakit paru-paru, sekarang rupa-rupa sudah lain. Ini dokter luar biasa, empatinya luar biasa, manusiawinya luar biasa. Dia aktif berdakwah, aktif berzikir, zikirnya luar biasa. Kalau Pak Anies dulu di Malaysia, Pak Anies dulu di Malaysia, di Kelantan itu ada rumah sakit Tibbun Nabawi, klinik Tibbun Nabawi, atau sudah rumah sakit termasuk klinik Tibbun Nabawi, pakai kedokteran Nabi, pengobatan Nabi, dipimpin oleh Dokter Iqbal di Kelantan. Dokter Iqbal ini membina aktor-aktor, artis-artis yang tobat. Jadi artis-artis yang tobat itu dibina, diarahkan, dibina, diobati, dibina, disayang. Artis-artis yang tobat, saya pernah hadir sekali di sana. Itu banyak artis, aktor film itu yang tobat, menyesal, tapi saya kiai bingung menjawab. Karena begini pertanyaannya, Pak Yai, saya ini aktor film, saya tobat dengan film saya film berdosa, saya tobat, saya nyesel sampai nangis, mengguguk, nangis, terseduh-seduh dia menangis. Tapi bagaimana cara tobat saya? Karena film saya sudah banyak di YouTube. Ini tobatnya bagaimana? Ini kekuatan niat. Yang penting dia sudah tobat dan berusaha dan sudah mengiklankan, sudah mengumumkan kalau film itu buruk, jelek secara agama Allah. Dia sudah melahirkan begitu, cukup. Kalau supaya semua orang tidak punya YouTube-nya, sulit itu. Maka dia nyesel sekali. Saya sudah tobat karena film saya. Banyak, ada sekitar 400 artis dan aktor film itu yang tobat, dibina. Termasuk pembinanya ada seorang dokter yang punya keahlian membimbing agama Allah, seorang dokter dan ulama tentunya, adalah Iqbal di Kelantan. Itu juga aktif berdakwah, empati dengan manusia, kasih sayang dengan manusia. Ini tidak mudah kita lakukan. Ada lagi
Syekh Yusuf Qaradawi. Maaf, kami tidak mengangkat masalah Qatar ya, jangan tidak poin ini ya. Kita tidak tahu masalah Qatar bagaimana. Yang jelas Syekh Yusuf Qaradawi itu kan menjadi mufti Qatar, pemimpin ulama yang memberi fatwa di kerajaan Qatar. Beliau punya buku, punya disertasi doktor, ingat saya, Fiqhus Zakah. Fiqhus Zakah, fikihnya zakat. Beliau cerita ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin di negara, di kota Damsyik, kota Damaskus. Ada sekelompok Nasrani yang lepra, sekelompok Nasrani yang kusta, lepra. Dalam bahasa Arabnya itu penyakit lepra itu judam. Judam itu penyakit lepra. Dalam penderita lepra namanya majdum. Kalau orang jin itu bahasanya jin. Kalau kemasukan jin, majnun. Jin ya, kemasukan jin jadinya majnun. Lepra itu judam, penderita lepranya majdum. Ini di kota Damaskus, penderita lepra orang-orang Nasrani. Umar bin Khattab seorang khalifah melihat begitu, langsung Umar itu menginstruksikan supaya Baitul Mal, perbendaharaan negara, memberikan sejumlah uang meskipun sedikit, santunan untuk penderita lepra tadi. Nasrani, penderita lepranya Nasrani diberi santunan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kas negara. Itu pemimpin yang punya kasih sayang, bukan pemimpin yang dehumanisasi, menghilangkan rasa kemanusiaannya. Itu anti NKRI. Jangan-jangan dia sendiri yang anti NKRI. Ini kan berbahaya. Karena apa? Karena ada orang, kata Yusuf Qaradawi, jaminan sosial atau dalam bahasa Arabnya itu ad-dhamanul ijtimai, jaminan sosial, itu belum ada dilakukan di negara barat. Belum dilakukan di negara barat. Dan negara-negara barat itu, negara-negara Eropa memulai santunan sosial itu. Pengaruh pertama adalah pengaruh dorongan adalah dorongan propaganda syuyu'i, komunisme. Yang kedua adalah propaganda istiraki, sosialisme. Jadi itu baru ada namanya jaminan sosial. Ketika negara-negara Eropa punya ideologi, namanya ideologi syuyu'i, komunisme, dan ideologi sosialis, itu baru dibentuk lembaga jaminan sosial. Sedangkan di berbagai negara, jaminan sosial itu terbentuk karena dorongan Perang Dunia Kedua, Al-Harbul Alamiyah As-Saniyah. Perang Dunia Kedua, rakyatnya disuruh berani mati, hilang nyawa, hilang darah, hilang keluarga, hilang harta, baru dikasih jaminan sosial, tapi disuruh siap mati. Karena banyaknya negara-negara yang melakukan Perang Dunia Kedua, maka negara-negara itu supaya rakyatnya semangat mengorbankan nyawanya, dia kasih jaminan sosial. Tapi Islam tidak. Mulai Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, apalagi Rasulullah SAW, sudah ada jaminan sosial, ad-dhamanul ijtimai. Itu kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Jadi sempurna sekali. Orang ini seolah-olah manusiawi, tapi ternyata dia ideologinya kiri.
Dia ateis, anti agama. Dia komunis yang jelas-jelas dilarang di negara kita, tapi kemudian dia punya pikiran dehumanisasi. Orang lain dianggap anti NKRI supaya dia ini yang komunis aman. Ini kan berbahaya. Dia sendiri itu komunis misalnya, tapi orang lain supaya tidak perhatian pada dia seorang komunis, supaya dia ini selamat aman menyebarkan komunisnya, orang yang memusuhi dia dianggap dulu ini anti negara, anti NKRI. Dia melakukan clandestine bawah tanah, melakukan gerakan bawah tanah, melakukan merongrong negara dengan diam-diam, mengamankan diri karena negara dikonsentrasikan untuk bermusuhan sesama yang sebetulnya membela negara. Jadi negara dikonsentrasikan bermusuhan dengan sesama pembela negara. Ini orang komunis menjadi aman, orang sosialisme menjadi aman. Ini juga termasuk dehumanisasi. Berbahaya sekali ini. Ayah saya cerita, ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu jatuh sakit kritis, itu setelah Bung Tomo sowan. Bung Tomo sowan, ada agresi, ya, agresi waktu itu. Bung Tomo sowan ke beliau, Mbah Hasyim Asy'ari melaporkan ada agresi baru dari musuh. Beliau kemudian merenung dan diam. Akhirnya beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu kata abah saya. Versi ceritanya berbeda-beda, tapi yang jelas beliau sangat prihatin bila negara kita ini diganggu. Tetapi beliau tidak melakukan dehumanisasi terhadap sesama muslim, karena sesama muslim ini seperjuangan. Kiai Ahmad Dahlan seperjuangan, Syarikat Islam seperjuangan, M. Nasir seperjuangan. Semua berjuang membela agama Allah, membela negara Allah, membela negara yang kita cintai. Tidak melakukan permusuhan dengan cara dehumanisasi. Itu yang dilakukan oleh penjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari. Semoga bisa mengilhami pada diri kita. Bukan hanya tingkat negara, tingkat bisnis. Kita jangan sampai dehumanisasi. Contoh begini, ada warung yang laris, warungnya laris, baksonya laris. Kemudian kita dagang bakso, kita angkat berita bahwa bakso itu pakai formalin, semata-mata untuk menjatuhkan warung itu. Dehumanisasi. Kita angkat warung itu baksonya pakai daging babi, akhirnya tersebar luas warung itu pakai daging babi, tidak ada pengunjungnya, sepi. Karena apa? Fitnah kita ini melakukan dehumanisasi, menghilangkan nilai baiknya manusia. Seorang ulama sudah hebat seperti Imam Bukhari, tidak ada ulama di dunia ini yang melebihi Imam Bukhari ketika itu. Imam Bukhari ini pertama kali meluncurkan Sahih Bukharinya itu 100.000 peserta. Waktu itu dengan jumlah penduduk muslim cuma berapa waktu itu, dan jarak tempuhnya sulit, akomodasinya sulit, transportasinya sulit. Imam Bukhari meluncurkan Sahih Bukhari, didengarkan 100.000 orang. Tapi kemudian ada dehumanisasi dari orang yang tidak suka beliau. Beliau difitnah entah Mu'tazilah, beliau difitnah aliran sesat. Akhirnya beliau terakhir itu yang ngaji beliau 2 orang. Dari 100.000 menjadi 2 orang. Tapi karomah Allah, kemuliaan Allah, meskipun beliau mengalami korban dehumanisasi, kitab beliau masih dibaca sampai sekarang. Rawahul Bukhari, hadis HR Bukhari, Rawahul Bukhari. Beliau mengalami dehumanisasi. Imam Ghazali, kurang apa Imam Ghazali? Kemarin saya ada tamu dari Yaman, pimpinan Thariqah Idrusiyah, Sayyid
Idrus bin Abdillah al-Idrus. Itu pimpinan Thariqah Idrusiyah. Thariqahnya pakai kitab Ihya Ulumuddin. Thariqahnya itu pakai kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu dulu pernah mau dibakar setelah habis Jumat oleh seorang ulama. Ada seorang ulama mengumumkan bahwa kitab Ihya itu sesat, ajaran sesat, isinya sesat. Maka diumumkan besok pada hari Jumat tanggal ini, jam ini, di depan masjid, kita orang Islam berkumpul bersama-sama membakar kitab Ihya. Luar biasa kan ini. Imam Ghazali mengalami dehumanisasi. Orang baik-baik dikatakan orang sesat. Nah, apa yang terjadi? Ulama ini besok itu mau membakar malam Jumat, kalau tidak salah malam Jumat. Beliau mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mimpi dicambuk. Mimpinya itu dicambuk. Kalau ingat saya, yang menyambuk itu Umar bin Khattab atau yang lain. Ulama ini mimpi dicambuk. Dalam mimpi, mimpinya itu dicambuk karena mau membakar kitab Ihya. Begitu bangun, bekas cambukan dalam mimpi itu membekas di punggung-punggungnya, di tubuhnya, dan tidak hilang sampai akhir hayat. Bekas cambukan dalam mimpi itu tidak hilang sampai akhir hayat. Akhirnya beliau mengurungkan, membatalkan untuk membakar kitab Ihya. Sampai sekarang kitab Ihya ini dipakai seluruh dunia. Tapi juga mengalami dehumanisasi. Jadi kita tidak perlulah. Kita yang perlu adalah mengakui bahwa kita punya kekurangan. Muhammadiyah punya kekurangan, NU punya kekurangan, Salafi punya kekurangan, Jamaah Tabligh punya kekurangan, Hizbut Tahrir punya kekurangan, semua punya kekurangan dan punya kelebihan. Cuma kelebihan itu kita lestarikan, kekurangannya itu kita perbaiki. Mana yang salah, mana yang sesat, mana yang salah, mana yang sesat, kita bimbing. Kita bimbing, kita bina. Allah sendiri Maha menerima tobat. Kita bimbing, ini salah, ini salah. Begitu seperti yang dilakukan Mbah Hasyim Asy'ari. Barangkali butuhlah kita ini Nahdlatul Muhammadiyah. Kita butuhkan kedua-duanya, ini butuh ini. Tidak mungkin kita sempurna, tidak mungkin kita sempurna. Pasti tidak sempurna. Ulama apapun tidak akan sempurna. Kiai manapun tidak akan sempurna. Organisasi apapun tidak akan sempurna. Kecuali fatal. Komunisme fatal. Fatal itu ateisme, anti Tuhan, fatal. Itu tidak bisa kita toleransi. Ateisme fatal. Itu tidak bisa kita toleransi. Komunisme fatal, tidak bisa kita toleransi. Tetapi yang sama-sama muslim yang kita bina, mana yang kurang dijelaskan, maka harus ada seorang yang seperti Mbah Hasyim Asy'ari, ulama yang menjadi gurunya para ulama, ulama yang menjadi gurunya para ulama, dan itu tidak ada di institusi tertentu. Beliau itu Nahdlatul Ulama, tapi beliau juga gurunya Muhammadiyah, juga gurunya Al-Irsyad, juga gurunya Salafi, juga gurunya Wahabi. Diterima semua kalangan, makbul, diterima semua manusia, seperti Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain. Kita sudah kesal dengan konflik-konflik umat Islam di Timur Tengah. Semoga di Indonesia ini tidak terjadi. Semua Indonesia ini dilindungi oleh Allah, dan seluruh negara-negara yang mayoritas muslim dilindungi oleh Allah. Tidak ada permusuhan dari yang kecil sampai yang besar. Ansar itu menolong agama Allah. Ada lagi ansar menolong menuju Allah. Ada ansarullah, ada ansari ilallah. Menolong agama Allah atau menolong orang yang menuju Allah.
Bukan orang Ansar itu memusuhi orang yang menuju Allah. Sahabat Ansar, kita ini semua Ansar. Kita semua ini Ansarullah, pembela agama Allah. Kita semua ini Ansari ilallah, menolong orang-orang yang berjalan menuju Allah. Kita semua ini Ansar, Ansarullah, penolong, pembela Allah. Allah tidak butuh dibela, itu benar. Benar, tetapi kita diperintahkan untuk melestarikan, melindungi agama Allah. Bukan Allah membutuhkan kita, bukan. Itu jelas, teologinya jelas. Kalau begitu Anda tidak usah berdoa. Tidak usah berdoa, karena Allah sudah tahu keadaanmu. Kenapa kamu lapor? Ya Allah, berikanlah selepan kami ini laris. Allah tahu kita punya selepan. Ya Allah, doakan anak kami daftar polisi ini diterima. Allah tahu anak kita daftar polisi, nggak usah lapor. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Allah tahu kita butuh rezeki, nggak usah lapor. Teologinya tidak begitu. Kita ini hamba yang butuh Allah. Orang butuh itu secara formal bagaimana? Orang butuh. Formalnya ada sholat, ada doa, dan sebagainya. Ada jihad, berjuang di jalan Allah lewat pendidikan, lewat kesehatan, lewat pendidikan, lewat politik, dan sebagainya. Itu menuju jalan Allah. Itu yang dicita-citakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh bermusuhan apapun bentuknya, dan kekurangan-kekurangan yang ada di semua elemen umat Islam kita benahi, mana yang kurang, mana yang lebih. Dan yakinilah tidak ada yang sempurna. Yakinilah tidak ada yang sempurna. Mohon maaf terakhir dari kami akan mengangkat satu hadis. Kalau orang itu dalam wilayah intelektual adalah dianggap makar, benci dengan suatu negara, nanti kiai yang ngajar Bukhari Muslim bisa ditangkap semua, Pak. Bisa kena semua. Loh, kok bisa? Karena kalau kiai ngajar Bukhari Muslim, itu pasti ada hadis tentang turunnya Isa. Bahasim Asy'ari ngajar Bukhari Muslim, Sahal Mahfud ngajar Bukhari Muslim, Zubair ngajar Bukhari Muslim. Itu nanti dianggap salah semua. Karena di situ ada hadis tentang turunnya Isa. Besok Isa akan turun dari langit. Kemudian Isa ini menghancurkan salib. Kemudian Isa alaihissalam, Isa ibn Maryam ini membunuh babi. Kemudian Isa ini membebaskan pajak. Nah, itu kan dianggap melanggar demokrasi itu. Iya kan? Tapi itu keterangan Nabi, dan itu dijelaskan dalam kitab Bukhari Muslim. Tetapi cerita itu hadisnya sahih, ada di dalam kitab Bukhari dan ada dalam kitab Muslim, dan seluruh ulama Nahdiyin mengajarkan. Apakah beliau-beliau ini kemudian kita anggap, wah ini mengajarkan hadis yang berbahaya ini, tangkap? Tidak bisa. Ini hadis Nabi diceritakan dalam wilayah intelektual, dan cerita Isa akan terjadi, diyakini umat Islam. Bukan kita yang melakukan, paham ya? Bukan kita yang melakukan, tapi Nabi bercerita akan turun Isa alaihissalam, melakukan apa? Membunuh babi, menghancurkan salib, kemudian membebaskan pajak, dan sebagainya. Ini hadis dibaca oleh seluruh ulama, bahkan diajarkan di pondok pesantren. Bahkan orang Belanda, Winsing dalam bukunya Al-Mu'jamul Mufahras li Al-Fadil Hadis itu menulis hadis itu. Dan di situ diberi kode Bukhari dan Muslim. Penterjemah buku-buku orientalis di Mesir, Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syaikhan,
Tapi kita tidak boleh dehumanisasi terhadap para kiai. Itu kiai berbahaya karena mengajarkan hadis turunnya Isa. Apa begitu? Kan tidak bisa itu nanti. Kecuali kalau kita ini melakukan makar bawa senjata. Lah ini baru kita nggak boleh ini. Kita melakukan makar bawa senjata. Tapi kalau kiai hanya sekedar menceritakan hadis, itu nanti semua pondok-pondok pesantren mengajarkan kitab Bukhari Muslim, semua itu pelajaran pokok di pondok-pondok itu. Dan itu diceritakan oleh Bahasim Asy'ari, ulama-ulama dulu. Nah, yang penting kita ini mengisi negara kita ini dengan akhlakul karimah, mengisi negara kita ini dengan akhlakul karimah, tidak mengganggu, tidak memusuhi sesama muslim atau memusuhi non muslim. Jangan, kita tidak boleh melakukan kedoliman terhadap sesama muslim. Kita juga tidak boleh melakukan kedoliman terhadap non muslim. Tidak boleh. Santunilah seperti santunnya Umar bin Khattab. Ada kitabnya Salafi. Kita ini beberapa literatur. Kitabnya Salafi, kitab juga diterima di Salafi, juga diterima di Nahdlatul Ulama. Namanya Syekh Ad-Dahabi. Syekh Ad-Dahabi itu menulis buku berjudul Al-Kaba'ir, ensiklopedi dosa-dosa besar. Al-Kaba'ir. Suatu ketika ada cerita di situ. Suatu ketika ada Syekh Sahal At-Tustari, ulama bernama Syekh Sahal. Itu hidup di suatu tempat, tanahnya itu di bawah, atasnya itu rumahnya orang Yahudi. Atasnya itu rumahnya orang Yahudi, bawahnya itu rumahnya ulama namanya Syekh Sahal. Ternyata tempat penimbunan kotoran rumah Yahudi, kalau orang Jawa itu apa? Sapi tank. Apa itu? Sapi tank orang Jawa itu. Tempat WC-nya orang Yahudi ini, tempat limbah kotoran WC orang Yahudi itu bocor. Bocor itu jatuhnya di dalam rumahnya Syekh Sahal. Jadi setiap hari Syekh Sahal itu nyapu, bersihkan. Orang Yahudi kencing, air kencingnya jatuh ke rumah beliau. Beliau siram, beliau bersihkan. Orang Yahudi ini beol, buang kotoran besar, kotorannya jatuh di dalam rumahnya Syekh Sahal. Dibersihkan. Syekh Sahal tokoh Islam, di atasnya orang Yahudi, tetangganya sendiri. Suatu ketika tetangganya itu mengunjungi Syekh Sahal sedang membersihkan kotoran. Orang Yahudi tanya, kotoran apa ini Pak Kiai? Ya ini kotoran kencing dan tinja. Dari mana ini? Dari rumah Bapak. Tidak tahu orang Yahudi. Dari rumah Anda sendiri. Ini bocor, jatuhnya di rumah saya. Kalau jatuh saya bersihkan. Nah, akhirnya orang Yahudi itu nyesel. Maaf, saya tidak tahu ini. Baru tahu sekarang. Sudah berapa hari Pak Yai? Sudah 20 tahun. Ternyata sudah 20 tahun. Luar biasa. Itu hatinya ulama dulu. Tidak memusuhi. Hatinya ulama dulu. Mengayomi semua. Itu yang kita cari, figur-figur seperti itu. Mudah memaafkan. Bukan 1 hari, 2 hari, tapi sudah 20 tahun. Ingat, saya sudah 20 tahun baca di dalam buku Alkitab Al-Kaba'ir karyanya Ad-Dahabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf secara pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.